Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini. Kembali kita akan mendengarkan renungan pagi di pagi hari yang luar biasa ini. Hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Be Still, diamlah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang sering kali mendengar kata diam? Kata diam ini juga sering dibicarakan, dilontarkan di dalam Alkitab. Nanti saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang kata be still ini, diam. Kenapa saya teringat tentang tema ini? Karena satu kali saya mendengar perbincangan di dalam salah satu sosial media, dan salah satu influencer, artis lah ya, yang bicara soal hal ini gitu. Dia menyebutkan satu ayat firman Tuhan tentang be still ini, dan itu begitu tek gitu di hati saya, dan saya bilang, oh iya bener loh ya, ini satu ayat yang sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, sebelumnya saya mau Bapak Ibu Saudara kalau bisa membuka kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama buka di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 ya. Jadi Mazmur 46 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya baca sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau dalam King James Version, New King James Version, itu bunyinya seperti ini. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Be still and know I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Bapak Ibu Saudara, kalau secara dalam kamus bahasa Inggris, arti be still ini itu tetap, sunyi, tenang. Jadi sesuatu yang waktu orang bilang be still gitu ya, itu benar-benar bukan cuman disuruh diem gitu, tetapi diam ini berarti kondisi secara secara physically, secara hati, secara mental itu bisa calm, bisa tenang gitu, bisa calm, bisa benar-benar tidak memikirkan apapun juga, tidak melakukan kegiatan apapun juga, jadi benar-benar diam gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan di sini gitu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Buat saya ini satu ayat yang so powerful gitu, yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu pas firman Tuhan ini bilang diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Allah mau kita sebagai anak-anaknya itu percaya sama apa yang dia lakukan. Ada waktu dia ingin kita tidak melakukan apapun juga Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melakukan apapun juga. Dan dia mau supaya kita menyaksikan betapa dia Allah yang hebat dalam hidup kita. Dia mau menunjukkan seperti Mazmur Daud bilang bahwa akulah Allah. Akulah Allah. Dia mau, Allah kita mau, Bapa kita mau, Tuhan Yesus mau supaya kita menyaksikan bahwa dialah Allah. Dia mau melakukan segala perbuatan yang dahsyat. Karena di berikutnya dia bilang kata-katanya, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi itu sesuatu yang wow, ini ayat tuh amazing banget Bapak Ibu Saudara.
Mungkin sekarang ya keadaan yang kayak begini, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara di rumah, Bapak Ibu Saudara lagi mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang ada di rumah sakit dengan maraknya kejadian yang seperti sekarang, pandemi yang sedang berlangsung. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang ada di dalam isolasi. Mungkin Bapak Ibu Saudara khawatir, Bapak Ibu Saudara bingung. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami gangguan dalam kehidupan ekonomi Bapak Ibu Saudara, di mana mungkin kehidupan ekonomi tidak seperti biasanya, penghasilan tidak seperti biasanya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini Tuhan bilang sama kita, diamlah, be still, dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Be still and know that I am God. I am God. Akulah Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mendengar hari ini renungan firman Tuhan, pastikan Bapak Ibu Saudara menangkap hal tersebut, menangkap hal ini bahwa tenang Bapak Ibu Saudara. Ketenangan itu yang akan membuat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ketenangan itu, waktu kita tidak melakukan apapun, kita diam, kita yang menunggu, kita yang melihat bagaimana Allah menyaksikan, membuat sesuatu hal yang amazing gitu di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini, yuk kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk ambil waktu. Terkadang mungkin kita waktu pas berdoa, seringkali kita mengutarakan segala sesuatunya sama Tuhan. Tuhan, saya mau begini, Tuhan tolong saya untuk seperti ini. Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, saya bingung, Tuhan, saya begini, Tuhan, saya begitu. Dan otak kita mulai bekerja, saya harus ngapain ya kalau saya lagi begini? Aduh, saya sakit, saya harus bagaimana? Dokter mana yang harus saya cari? Profesor mana yang harus saya temui? Kalau kita lagi kesulitan ekonomi, siapa yang harus saya pinjam? Saya harus ke bank kah? Saya harus ke siapa? Saya harus cari pekerjaan yang seperti apa? Saya harus usaha bagaimana? Tapi hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, diamlah. Diamlah. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara, cukup kamu dan Tuhan. Cukup kamu dan Tuhan. Cukup saya dan Tuhan. Kita diam. Diam sejenak. Dan biarkan Allah Roh Kudus melakukan bagiannya dalam hidup kita. Kita percayakan segala permasalahan kita sama Tuhan. Kita menyaksikan bahwa percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita yang maha perkasa itu, kalau Dia udah bilang di dalam ayat ini, Akulah Tuhan, Dia mau membuktikan bagaimana kehebatannya yang tidak bisa dilukiskan dengan pemikiran kita. Yang pikiran kita yang cuma sekecil begini Bapak Ibu Saudara gak akan bisa mikir apa yang akan Bapak di surga lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu percayakan hidupmu. Diam, ambillah waktu, beberapa waktu saat untuk kita berdiam diri. Dan izinkan Tuhan yang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jangan ngapa-ngapain termasuk pikiran kita nih Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berdiam diri, jangan kita diam begini doang. Kalau Dia bilang be still, kalau Dia bilang tenang, berarti ketenangan itu bukan cuma sekedar fisik kita diam, gak ngapa-ngapain, mulut kita gak ngomong apa-apa, hati kita gak ngomong apa-apa, tapi pikiran kita pun tidak memikirkan hal-hal yang apapun juga. Jadi benar-benar tubuh, jiwa, roh, pikiran kita, perkataan semua kita ambil waktu berdiam diri, kita tenang di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Maka kita akan melihat, maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah saudara dan Allah saya adalah Allah yang dahsyat. Dia yang akan menunjukkan betapa Dia Allah yang mulia. Dia ditinggikan di atas bangsa-bangsa. Dia ditinggikan di seluruh bumi. Izinkan Allah yang kita sembah itu melakukan segala perbuatannya yang dahsyat. Dan pada saatnya kita akan bisa bersaksi, wow, Tuhan saya dahsyat. Saya sudah melakukan dan saya sudah menyaksikan
bagaimana Allah saya yang dahsyat. Saya pernah bersaksi pada Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan menyuruh saya untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya harus berdiam diri, saya harus mengambil waktu minta sama Tuhan. Suami saya juga pernah menyaksikan apa yang pernah dia lakukan. Tuhan bekerja saat dia ambil waktu duduk dalam hadirat Tuhan, ngomong sama Bapa, diam gak ngapa-ngapain, dan Tuhan yang menyatakan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan terutama kitab Mazmur, seringkali juga kita ada melihat kata Selah, selah gitu ya. Itu artinya diam, diam sejenak. Berarti merenungkan apa yang pemazmur katakan lewat bacaan Alkitab yang kita baca. Dalam pemazmur aja dia mengajarkan untuk kita mengambil waktu berdiam diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu untuk kita diam di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana keperkasaan Allah kita. Dia akan menyaksikan, dia akan melakukan bagian dia. Dia sudah bilang bahwa akulah, dialah Tuhan, akulah Allah. So, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Jangan pikirkan apapun juga Bapak Ibu Saudara, dimanapun kamu berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Yuk, saya mau ajak kita ambil waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu berdua sama Tuhan untuk kita menyaksikan keperkasaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan, renungan pagi hari ini ya Allah Roh Kudus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin mereka sedang dalam isolasi, mereka sedang karantina karena kondisi pandemi saat ini. Atau mungkin mereka sedang terpuruk secara ekonomi. Mereka nggak tahu mereka dapat penghasilan dari mana. Mungkin mereka sedang ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Hari ini ya Allah Roh Kudus, ajarkan setiap kami, termasuk hamba-Mu, untuk punya waktu berdiam diri, tenang di dalam hadirat Tuhan, dan kami menyaksikan Engkau yang akan bekerja melakukan bagian-Mu ya Allah Roh Kudus. Karena kami tahu dalam tinggal tenang itu terletak kekuatan kami. Ya Allah Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu buat setiap kami berjumpa dengan Tuhan dalam ketenangan. Dalam masa-masa tenang, dalam masa-masa kami harus berdiam diri. Buat kami berjumpa sama pribadi-Mu ya Allah Roh Kudus. Buat kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami menyaksikan betapa dahsyatnya keperkasaan Allah kami. Bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah yang dahsyat. Pagi hari ini Allah Roh Kudus, biarlah Engkau boleh berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga waktu teduh yang ada membuat kami semakin menyadari bahwa kami selalu perlu Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyatakan keperkasaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Engkau boleh menjamah setiap hati pagi hari ini. Membuat kami tenang, membuat kami berdiam diri, untuk kami menikmati hadirat Tuhan dan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, segala kekhawatiran yang terjadi di dalam hati anak-anak-Mu yang melihat renungan pada pagi hari ini, biarlah itu semua boleh dihalaukan di dalam nama Yesus dan digantikan dengan ketenangan,
Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hamba selesai bicara, biarlah Engkau yang terus beracara dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ingat, di dalam tinggal tenang, disitulah kekuatan kita. Dan di dalam tinggal tenang, saat kita berdiam diri berjumpa dengan Tuhan, maka disitulah Allah menyatakan keperkasaannya bahwa dialah Tuhan, dialah Allah yang dahsyat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu, mari kita belajar untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan izinkan Allah Roh Kudus melakukan bagiannya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya.